Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7. Kelompok 7 beranggotakan saya sendiri, Lydia Novianti, dan nanti ada rekan saya, Sifa Salsabila dan juga Suci Salsabila. Di sini kami akan membahas mengenai penilaian hasil belajar kurikulum 2013 oleh Satuan Pendidikan. Langsung saja kepada materi. Penilaian hasil belajar kurikulum 2013 oleh Satuan Pendidikan ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, pengertian, yang kedua lingkup, yang ketiga bentuk penilaian, yang keempat instrumen, yang kelima kriteria kenaikan kelas dan kelulusan, yang keenam perencanaan penilaian, yang ketujuh pelaksanaan penilaian, yang kedelapan pengolahan, pemanfaatan, dan tindak lanjut hasil penilaian. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian penilaian hasil belajar kurikulum 2013 oleh Satuan Pendidikan, di mana pengertiannya itu adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan tugas sekolah. Yang kedua, itu lingkup penilaian hasil belajar kurikulum 2013 oleh Satuan Pendidikan. Untuk lingkup penilaian hasil belajar kurikulum 2013 oleh Satuan Pendidikan, itu lingkup penilaian hasil belajar peserta didik mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Penilaian ini dilakukan oleh pendidik guna memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya Sifa Salsabila akan melanjutkan materi dari Saudari Lydia Novianti. Yang berikutnya ada bentuk penilaian. Bentuk penilaian di kurikulum 2013 oleh Satuan Pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester itu yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal. Untuk yang kedua itu ada penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun sama halnya seperti penilaian akhir semester. Bedanya, penilaian akhir tahun ini dilakukan di akhir semester genap. Penilaian yang ketiga yaitu ada ujian sekolah. Ujian sekolah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa terhadap prestasi belajar selama dia belajar di satuan pendidikan tersebut. Nah, untuk hasil dari penilaian akhir semester dan juga penilaian akhir tahun dapat kita lihat dalam bentuk rapot. Namun, untuk ujian sekolah, nilainya dapat kita lihat dalam bentuk surat keterangan hasil ujian sekolah. Poin yang selanjutnya yaitu ada instrumen. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir ataupun ujian sekolah harus memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan juga bahasa. Namun tidak hanya itu, harus juga disertai dengan memenuhi bukti validitas empiris. Baik, poin yang selanjutnya yaitu ada kriteria kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Yang pertama itu ada kriteria kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas ditetapkan melalui rapat Dewan Guru dan mempertimbangkan beberapa aspek yang telah disepakati sebelumnya. Peserta didik yang dikatakan naik kelas harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama itu ada minimal kehadiran. Yang kedua ada ketaatan terhadap tata tertib. Peserta didik yang dinyatakan tidak naik kelas itu apabila si peserta didik memiliki hasil belajar yang kurang baik. Misalnya ada 3 mata pelajaran dari seluruh mata pelajaran yang memiliki nilai kurang baik. Dan yang kedua itu ada kriteria kelulusan dari satuan pendidikan. Kriteria kelulusan dari satuan pendidikan juga ditetapkan melalui rapat Dewan Guru. Nah, persyaratan bagi peserta didik yang ingin lulus dari satuan pendidikan yaitu yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku yang cukup baik, minimalnya itu baik. Yang ketiga itu lulus dari
ujian sekolah seluruh mata pelajaran. Jadi dapat dikatakan apabila peserta didik ingin lulus dari satuan pendidikan, maka harus memiliki persyaratan yang telah tertera tersebut. Nah, selanjutnya materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Suci Salsabila. Ini adalah perencanaan penilaian. Prosedur perencanaan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah penetapan KKM. Penetapan KKM dilakukan melalui rapat Dewan Guru. Yang kedua adalah menetapkan prosedur operasional standar atau POS atau panduan penyelenggaraan pelaksanaan hasil belajar peserta didik yang meliputi penilaian akhir dan ujian sekolah. Yang ketiga adalah membentuk tim pengembangan penilaian. Tim pengembangan penilaian bertugas sebagai merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan PAS, PAT, dan ujian sekolah. Misalnya menetapkan jadwal pelajaran, ruangan, dan pengawas ruangan. Yang keempat adalah mengembangkan instrumen penilaian. Ini yang dimaksud dengan menyusun kisi-kisi, penyusunan instrumen dan pengujian instrumen dan lainnya sebagainya. Dan selanjutnya adalah pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian oleh satuan pendidikan meliputi kegiatan antara lain penyiapan perangkat penilaian, sarana administrasi, tempat, sumber daya manusia, dan proses pelaksanaan penilaian. Selanjutnya adalah pengolahan, pemanfaatan, dan tindak lanjut hasil penilaian. Yang pertama, pengolahan. Ruang lingkup pengolahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan antara lain pengolahan nilai rapot dan pengolahan nilai PAS, PAT, dan US. Yang kedua adalah pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian. Pemanfaatan dan tindak lanjut hasil yang dilakukan oleh satuan pendidikan terhadap analisis adalah A. Membuat laporan kemajuan hasil peserta didik yang biasanya berupa rapot. B. Menata kembali seluruh materi pelajaran setelah melihat hasil penilaian akhir semester dan akhir tahun. C. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan instrumen penilaian. D. Merancang program pembelajaran pada semester berikutnya. Dan yang terakhir, membina peserta didik yang tidak naik kelas. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.